Oh, kakak udah punya pacar? Lu ganteng, lu punya segalanya, iya kan? Itu mencintai seseorang, kita itu jangan 100% carilah wanita yang bisa menghargai effortmu. Jangan cari wanita Di saat effort lu udah gak dihargai sama dia. Ya, what's up guys, welcome back di channel Putur. Seperti biasa kali ini gue di sini bakal nge-react lagi. Seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa kayaknya langsung saja ke video pertama guys. Oke, gas kuy. Perbedaan orang kaya yang berpendidikan dan orang kaya yang sok berpendidikan. Anda tuh goblok loh, bener-bener goblok. Saya nggak pernah ketemu orang segoblok gini. Anda tuh sudah miskin. Jadi terus resikonya apa gitu kalau udah miskin? Anda mau usaha, lalu takut gagal. Kalau gagal Anda tetap miskin masalahnya. Kalau Anda nggak punya apa-apa, udah miskin, lalu mau mencoba sesuatu tapi takut gagal, kan tolol orang udah miskin juga. Mau balik apa? Tetap miskin. Tapi menurut gue nih ya, lebih baik mencoba gitu. Udah tahu miskin, gak kerja gitu, gak menginginkan sesuatu, diibaratkan itu diam menunggu takdir untuk sukses. Nggak bisa coy, kita itu harus sukses, harus berusaha gitu. Dimana-mana itu butuh pengorbanan gitu. Sukses itu butuh pengorbanan. Lebih tolol kalau kalian itu udah miskin, gak kerja, pengangguran. Karena orang kaya itu privilege-nya ada dua, satu duit modal, dua dia mendapatkan kesempatan untuk mencoba berkali-kali. Tapi bagi orang miskin nih, satu kegagalan tuh sangat luar biasa pak. Iya benar. Ya, karena dia belum tentu bisa nyoba lagi loh. Kegagalan bagi orang kaya itu hal biasa. Kegagalan bagi orang miskin itu tidak bisa diterima. Karena kalau dia gagal, dia belum tentu punya chance untuk mengulang kesempatan itu lagi. Betul. Jadi bagi orang semakin finansialnya buruk, semakin dia nggak boleh gagal. Tapi kan sulit kalau belum dicoba. Maksudnya kan dia belum tahu ini berhasil atau enggak, kan? Makanya itulah kenapa orang miskin rata-rata sulit kan untuk naik level. Karena ketakutan itu sekali dia mencoba resiko besar, high risk dia tanpa perhitungan, dia bisa gagal. Makanya rata-rata orang yang nggak mampu atau orang miskin itu mencapai levelnya adalah bertahap. Oke. Dia kerja dulu, dia part time dulu, dia double job dulu, nabung, resiko berkurang baru dia berani. Lu ganteng, lu punya kosa. Loh, emangnya lu gak percaya? Udah punya pacar belum? Hah? Oh, udah punya pacar? Iya udah. Oh. Bye. Kakak udah punya pacar? Emang kamu mau nerima apa padanya? Senang bareng nanti. Kok langsung gak enak gitu, mukanya senyum dong. Oh, kakak udah punya pacar? Nah kalau ini beda lagi nih ya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi menurut gua enggak. Lu ganteng, lu punya segalanya, iya kan? Bang, mau perpanjang umur bang? Emang ada tempat panjang umur, tempat perpanjang umur? Dikira biasanya motor, ini manusia bisa diperpanjang umur anjir. Sabar ya. Iya bang. Atas nama Latif ya. Iya bang. Ini totalnya nih Pak 5.200.000 Pak. Oh ya malnya bang. Ya ada dendanya nih Pak. Ada pelanggarannya Bapak dalam 5 tahun ini Pak. Apa pelanggarannya pak? Banyak pelanggarannya nih Pak. Sering menggibah, caci maki Pak, pamer. Yang paling banyak sini pamer makanan Pak. Oh kenapa?
Apa sampai pelanggaran Pak pamer makanan? Peraturan kami memang begitu. Kalau Bapak pamer makanan, ya kan Bapak kena denda. Bapak bisa bayangkan tidak secara manusia begitu. Nah, di luar sana saudara-saudara kita Pak banyak yang belum makan. Ya kan? Bapak pamer toh di media, Bapak selfie, foto, live lagi makanan begitu ya kan? Seakan-akan mereka itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil sama mereka Pak. Kalau Bapak pamer seperti itu, ya kan? Jangankan Bapak pamer, baunya saja itu kalau dicium pas sama tetangga itu harus kita kasih Pak. Nah, Gitu. Punya hati lah sedikit lah Pak ya. Janganlah terlalu mengikuti zaman begitu pamer sana. Demi apa coba dipamer? dengerin teman-teman, dengerin ini nasihat. Oke? Ayolah Pak, biarlah Pak, aku perpanjang aja Pak. Umur Perpanjang. Iya, diperpanjang. perpanjang aja Pak. Yang Ini kamu mau perpanjang umurmu ini mau pakai apa? Pakai voucher atau elektrik? bisa pakai token. Aja Pak. Yang unlimited. Oh, ada Unlimited. unlimited. Ada unlimited ya. Ya itulah. Yang unlimited ya. Ya. Anjir, unlimited. Ini yang kayak Ya itu yang dipikir. kapan? Ini kapasnya Pak ya. Oh, ada kayak gitu, kayak mau mati aja Pak. Memang perpanjang umur di akhirat Pak. Begitu maksud saya ini minyak wanginya ya. Oke? Ya bungkuslah. Pakai nasi. Pakai nasi sih. Beda cerita. Kalau lu ngerasa lu kalah ganteng, coba perhatikan video ini. Jujur dan terus terang, menurut gue laki-laki ganteng itu nomor 2. Tapi di zaman sekarang, mau lu tulusnya kayak gimana kek, mau lu jujurnya kayak gimana kek, gak usah munafik. Perempuan yang memandang fisik bro. Bentar dulu. Perasaan barusan gua itu reaction Bang Saleh. Lu ganteng, lu punya segalanya. Ini kok beda lagi. Tapi bohong. Masalah dia mandang harta, mandang ekonomi, itu sebenarnya itu cuma bonus. Aku yakin sebenarnya nggak semua perempuan kayak gitu. Kalian lihat deh, ini jujur waktu itu aku pernah banget ngerasain bucin banget, parah, suap-suapan, kangen-kangenan. Aku pernah ada di posisi itu. Tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya diselingkuhin, main di belakang. Dan emang paling sakit dari cowok itu kalau misalkan ternyata dia selingkuhnya sama orang yang lebih ganteng daripada kita, lebih kaya daripada Ini namanya curhat. banget bro. Dan pada saat itu gue memilih untuk pergi dan memperbaiki apa yang kurang dari gue. Apalagi selama gue hidup di Jakarta, yang namanya gengsi itu nomor 1. Mungkin gak semua orang kayak gitu, tapi semua yang ada di sini pasti kayak gitu. Gue datang ke salah satu klinik terkenal yang ada di Jakarta. Gue datang ke sana, gue konsultasi, gue cerita tentang apa yang gue alamin, termasuk apa yang pengen gue perbaikin dari gue. Dan terutama itu soal fisik. Gue rela-rela filler hidung, meskipun itu rasanya agak nyeri, tapi gue pikir itu demi memperbaiki kehidupan gue, Betul. bukannya kita nggak bersyukur, bukan, tapi terkadang Tuhan memberi jalan yang berbeda dari kita agar kita tahu sebenarnya kita tuh harus seperti apa dan bagaimana. Selama di sana jujur gue merasa cocok, mulai dari treatment muka, filler hidung, karena yang gue minta pada saat itu gue pengen punya muka yang bersih, mulus, dan pasti terawat. Perawat-perawatnya serta dokternya juga cara melayaninya juga benar-benar bagus banget. Aku suka sama pelayanan mereka tanpa ngejudge kita yang enggak, bahkan mereka ngasih saran dan rekomendasi yang terbaik buat pasien-pasiennya. Buat kalian yang tanya, ini namanya Klinik Derma Express, udah tersebar di seluruh Jakarta. Buat kalian yang pengen mampir dan treatment juga kayak aku, kalian boleh mampir di nama TikToknya yang ada di caption aku. Oh ya, anyway, kata-kata buat hari ini adalah kalau kamu merasa sedih karena sendiri, apa kamu lupa saat bersamanya kamu malah terluka? Ingat, satu-satunya perempuan yang mengerti dirimu adalah nenekmu sendiri. Selebihnya mereka tidak lebih baik daripada itu. Dan ingat, segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Uang bisa dicari, fisik bisa diubah, tapi orang tulus gak bakal datang 2 kali. Kumas sadayana. Pada intinya kayak gini loh, kalau kita itu mencintai seseorang, kita itu jangan 100% melakukan secara hati, dalam artian tulus banget gitu. Ini terutama bagi cowok sih, mencintainya itu jangan 100% memakai hati, jangan memakai perasaan gitu. Logika kalian itu pakai sebagai cowok gitu. Sama orang tua kalian sendiri kayak bajingan gitu, masa sama cewek, sama orang lain yang bukan siapa-siapa beraninya kan, masuk akal kayaknya. Oke. Aku izin ke orang tua kamu dulu biar enak gitu. Carilah wanita yang bisa menghargai effortmu. Jangan cari wanita yang seperti bangsat barusan. Yang kayak abang-abang barusan itu, ini yang dinamakan ditinggal pas sayang-sayangnya.
Udah bang, jangan terlalu berlarut dalam kegalauan bang. Padahal di samping abang itu ada cewek yang rela menunggu lu bang. Gimana sih? Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, pura-pura sempurna. Gak jadi jalan gue nih. Gak nyangka Nadia setega itu. Gue jauh-jauh dari Lampung aja naik motor ke Jakarta. belum bang. Lu main Omi TV barusan bang. Kan niat gue baik, pengen ngajak jalan doang. Kadang gitu ya, effort seorang cowok cuma dipandang sebelah mata itu satu, bukan main. Betul. Makanya buat cowok-cowok di sana yang lu udah effort setengah mati buat cewek lu dan gak dianggap, next time ya lu cari cewek, cari wanita yang bisa lebih menghargai effort lu daripada lu harus bertahan dengan cewek yang Bangsat. sekali gak ngehargain effort lu itu. Please. Bangsat ya bang. Udah bang, jangan berlarut-larut dalam kegalauan bang. Udah di samping lu tuh. Udah. Di saat effort lu udah gak dihargai sama dia, join member solusi.